Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, kita akan kasih update untuk Bitcoin. Bitcoin turun, kira-kira potensi kedepannya gimana, terus kira-kira apa yang berpotensi terjadi. Jadi akan kita bahas lebih lengkapnya di dalam video ini. But before saya bahas ke Bitcoinnya, nanti ada pembahasan untuk altcoin juga dan juga Bitcoin dominance. Sekali lagi, before kita bahas ke arah sana, saya pengen kasih pengumuman dulu untuk yang menang ya dalam pilihan koin berikutnya. Jadi ada dari ini kayaknya ibu ya, Murniwati Chew ya, hadir tolong bahas Jartiko yang likes itu 28 likes ya. Kemudian runner up-nya itu dari Farid Kambali, Bang bahas hot dong, telat waktu sudah hold dari 2018 tapi ketinggalan sell di April dan Mei. Ini nasib namanya. Tapi ya nanti next video kita akan bahas untuk GRT-nya, tapi right now kita akan fokus ke Bitcoin-nya terlebih dahulu ya. Dan di sini kita lihat ada 8 replies ya. Menarik ya. Up. Ya kok JRT boleh kok. ATH masih tinggi banget up. TF1D bear flag ya. Nanti saya coba cek ya. Mungkin barangkali bear flag apa gimana. Gue ikut up pasukan hold ya. Koin yang belum terbang project bagus tolong bahas kok. Oke. Terus ada ini Willy Sibarani. Kak Kevin sampai sekarang saya belum dimasukin ke grup VIP. Kenapa ya? Pertama bukan grup VIP tapi advance group ya, jadi saya luruskan dulu. Dan di email nggak ada notifikasi apa-apa. Kamu coba cek untuk spam atau promotion, biasanya dia masuk ke 2 kategori email itu. Dan kalau misalkan nggak ada juga, mungkin kamu boleh coba kontak ke admin di Telegram ya, di situ bisa dibantu. Atau kamu cek dari video yang terakhir kita ngebahas soal si advance group ini ya, di situ ada kontaknya admin. Kamu make sure kontak ke adminnya, tanyakan ke dia ya, jangan sampai kamu ketinggalan karena besok hari Jumat itu harusnya kita udah first webinar buat teman-teman yang ada di advance group yang baru bergabung. Alright, ya paling kayak gitu. Kalau misalkan ngerasa dirugi ini karena udah lewat beberapa hari, kamu juga bisa minta untuk refund ya, nggak ada masalah, nanti kita bisa bantu prosesnya. Oke, so next kita bahas GRT tentunya. Dan lalu tadi ada pertanyaan menarik, ada komentar menarik dari salah satu viewers ya. Ini dari Calamity. Gimana kok TP aja semua aset apa tahan terus, makin hari makin berdarah aja ini kripto kok. Sebenarnya nggak ada yang bisa dibilang berdarah juga ya. Kita ngelihat ini basically masih di atas gitu. Ini kalau kayak begini aja kamu bilang berdarah, apa kabarnya kalau begini, Pak? Ini udah bukan berdarah lagi, kamu bisa jual rumah, jual semua aset kali ya. Nah, inilah menurut saya menariknya, fenomena menariknya para trader yang ada saat ini gitu ya. Karena baru yang dadakan juga atau gimana saya nggak ngerti, tapi intinya ngelihat Bitcoin ini turun nggak jauh sama sekali loh. Dia masih di situ-situ aja, dan kita ngelihat ya yang lain pun sebenarnya kalaupun terkoreksi ya balik lagi wajar gitu kan, karena kan sebelumnya udah lumayan ngepam gitu. Banyak kripto yang udah lumayan ngepam. Kalau dilihat ada koreksi balik lagi wajar gitu. Bukannya bukannya harga naik pasti ada yang taking profit, itu wajar kan, bukannya sesuatu yang aneh gitu. Justru kalau misalkan harganya naik terus kamu memegang koin kamu terus, kamu nggak take profit sama sekali, kamu yang jelas-jelas malah jadi aneh gitu kalau menurut saya. Bukan berarti kayak hodlers always win ya sampai nanti 2030 ya. Kalau gitu kamu lihat turun sedikit, kamu nggak boleh komplain, istilahnya begitu. Nah, jadi tadi saya udah jawab juga. Jadi untuk menyikapi hal ini saya udah jelaskan ya. Saya tadi ada info ke Telegram soal hal ini. Jadi kalau teman-teman gabung ke grup Telegram kita, caranya gampang, cek di deskripsi aja, di situ ada channelnya atau ada linknya, kalian tinggal klik aja langsung otomatis ke direct di Telegram kita ya. Di sini ada 15.265 subscribers. Thank you buat yang support channel ini, dan anyway gratis ya. Nanti casnya belakangan ya, $1 aja satu orang. Gak bercanda. Oke, so XRP daily kelihatan cukup menarik ya. Closingnya terlihat cukup impulsif. Sebenarnya memang waktu closing yang kemarin, karena balik lagi tergantung dari hari ini juga. Saya jelasin di sini. Lalu sekarang lagi coba maintain. Harusnya kita lihat kalau nggak ada halangan XRP bisa lanjutin penguatan. Tapi balik lagi ini tergantung BTC, karena tapering itu udah diumumin dan akan mulai dijalanin di pertengahan Desember sampai perkiraan di tengah tahun 2022 ya. Maka ada baiknya kita mulai hati-hati, sama kayak pembahasan saya kemarin, jangan over greedy, itu aja. Trading kalau masih mau trading it's okay, tapi cukup 1-3 koin aja untuk cari jajan dulu. Nah, kalau misalnya untuk Lamborghini-nya mungkin boleh diturunin dulu niatnya dikit ya. Jadi istilahnya fokus buat jajan lah, paling nggak buat dapat jalan-jalan lah ke luar negeri atau ke luar kota gitu ya.
nikmatin liburan gitu. Takutnya nggak sesuai ekspektasi, malah serem ini damnya karena terkesan kena bull trap gitu loh ya. Bagi sebagian orang mungkin akan merasa seperti itu. Dan saya juga sampaikan balik lagi saat ini kita fokus ke Taproot untuk BTC upgrade yang kemarin sudah saya sempat bahas di video Bitcoin saya yang sebelumnya. Sebagian porsi spot ini kalau saya pribadi saya sudah kurangin, dan di future sendiri most likely posisi saya clear ya. Ada trade beberapa koin tapi nggak sampai 7 atau 10 token sekaligus dalam trade saya yang saat ini sedang berlangsung. Bahkan dengan kondisi sekarang ya udah saya kurangin lagi sih, jadi kayak dikit banget tradingnya gitu ya. Nah ini adalah balik lagi cara saya menyikapi suatu kondisi market yang dalam tanda kutip ada kondisi yang uncertain gitu ya, atau tidak terlalu jelas gitu. Nah, saya jelaskan juga terutama menyikapi soal tapering yang semakin clear. Jadi pada dasarnya itu tergantung planning masing-masing ya, saya jelasin gitu. Maksudnya kayak toh kamu yang beli ya kan saya udah bilang nih, bukan saya yang kasih instruksi beli dan bukan saya yang juga dong tentunya yang harus info untuk kapan jualnya gitu. Masa kamu yang pilih istri terus saya yang harus kasih tahu ceraiin aja istri kamu karena nggak cocok sama kamu gitu ya, kayak nggak make sense gitu kan. Jadi kesimpulannya kalau saya sih sudah TP sebagian posisi koin saya terutama futures, dan sementara spot sebagian besarnya beberapa koin yang terutama yang alts kayak beberapa yang kayak Dogecoin atau misalkan kayak teman-teman kayak ada invest di VeChain misalnya atau apa. Nah itu saya udah sebagian sudah saya lakukan taking profit karena balik lagi tergantung analisa masing-masing gitu ya. Dan kalau saya personally lebih prefer untuk sedikit lebih konservatif di kondisi yang saat ini kurang begitu menentu terhadap impact dari tapering terhadap crypto gitu. Walaupun overall bilangnya harusnya turun, tapi ya kita nggak tahu teman-teman, karena kita ngelihat in the end ya di time frame daily buat Bitcoin so far so good gitu. Dibilang mau dibanting saat ini koreksinya wajar-wajar saja, karena balik lagi kalau whale sudah taking profit nggak mungkin nih ada turun kayak cuman 2%, 3% sehari gitu. Turunnya bisa 5-10% minimal ya kan. Jadi kalau misalkan memang udah saatnya taking profit harusnya kelihatan dari price actionnya gitu. Tapi so far kita belum melihat hal tersebut, tapi memang di sisi lain kita juga ngelihat tidak ada yang istilahnya dari whales kita nih yang menarik, dan istilahnya ngelihat harga ini menarik untuk mereka melakukan akumulasi kembali. Jadi saya pikir memang either mereka nunggu diskon lebih jauh atau ya mau buang muatan dari para retail ya, kayak bertahap gitu. Jadi kayak mulai orang-orang mulai khawatir, akhirnya disitulah whale spam dan di markup lah harganya ya. Itu mungkin salah satu kemungkinan yang bisa kita lihat di market saat ini gitu ya. Jadi menanggapi hal ini, mudah-mudahan Bro Calamity terjawab ya. Saya kasih like dan saya kasih love juga buat komentarnya ya. Karena balik lagi ini harusnya menjadi kebijaksanaan dari masing-masing trader ya, karena kita namanya nyemplung di crypto market ya, high risk high return. Artinya ketika kamu kondisi kayak gini, kamu lihat ini aja udah berdarah, mendingan kamu agak lebih berhati-hati ya. Takutnya gampang kesenggol dan gampang terlikuidasi, yang ada aset kamu malah rugi. Saya sih lebih prefer mendingan tidak kehilangan aset daripada harus kesangkut. Ya benar gak? Iya kan? Jadi mendingan gak usah trading daripada kamu trading tapi nyangkut. Intinya begitu. Alright, so ini 7 menit videonya untuk penjelasan hal-hal tersebut ya. Jadi sedikit banyak menjawab komentar para viewers juga. Mudah-mudahan apa yang saya sharing di sini ya, baik tadi dari sisi psikologisnya dan juga gimana cara saya istilahnya menanggapi situasi market, itu bisa ngebantu buat teman-teman juga untuk mendapatkan insight yang baru. Alright, so kita masuk ke dalam penjelasan technical analysisnya untuk si Bitcoin. Jadi sebenarnya teman-teman kita masih ada lihat beberapa skenario yang berpotensi terjadi. Jadi untuk si ascending channel sendiri ini menurut saya udah nggak terlalu valid ya, karena di sini dia posisinya sudah tidak respect sama sekali pada resistance lainnya. Jadi saya tidak akan gunakan area tersebut lagi. Mungkin saya akan lebih fokus ke arah bullish flag pattern yang sebelumnya sempat terjadi. Dan kalau kita lihat sekilas teman-teman, kita udah sempat bahas ya, di sini ada potensi wave 1 lalu ABC correction menuju ke wave 2, which is harusnya kita menuju ke wave 3. Nah tapi ini ada juga another possibility yang kita lihat bisa berpotensi terjadi pada Bitcoin, which is bigger ABC correction wave ya. Dan itu kurang lebih gambarannya seperti ini gitu. Nah ini jika sampai ke Fibo 50%. Let's say dia sampai 38,2% aja. Seperti skenario yang kita sebelumnya sempat bahas ya, di kisaran $56.500, which is ABC correction. Ini mungkin area A-nya, kemudian potensinya nanti bisa sampai wave C-nya itu di kisaran 56.500. Jadi kayak kita baru dapat konfirmasi nih. Di sini bukan wave 4 sih ya. Ini harusnya wave 4-nya nanti masih lebih jauh lagi, karena kan ini baru sub wave 3 nih, kita lihat progresnya gitu.
Sebentar teman-teman nih, saya geser dulu. Ya, ini baru subwave 3 ya, overall progress yang sekarang sedang berlangsung ini. Ini gimana sih? sorry guys. Oke, saya rapin dulu. Alright, nah kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini kalau berdasarkan prosesnya ini harusnya wave 1 kecil, 2 kecil ya. 2 kecilnya itu mungkin bisa jadi ini lagi masih ongoing gitu ya. Dalam arti ABC correctionnya itu jadi kayak gini. 1 2 3 ABC correction, 1 2 3 ABC correction, 1 2 3 ABC correction ya, which is membentuk forming wave B. Lalu nextnya harusnya sih forming wave C ya. Dan kalau misalkan 3 wave kayak gini, 3 wave ke bawah, 3 wave ke atas gitu ya, maka ada kemungkinan 3 wave ke bawah bisa terjadi kembali. Dan akhirnya biasanya kalau kondisi seperti ini itu termasuk dalam flat corrective wave ya, which is flat gitu, nggak kemana-mana ya. Nih kurang lebih kayak gini gambarnya teman-teman. Yang regular ya, regular itu bisa berpotensi terjadi karena biasanya saya lupa ya di mana ya. Waktu itu saya ada contekan gitu. Jadi intinya kalau misalkan formasi-formasi di elite wave corrective wave sendiri itu ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Jadi ada yang 335, ada yang 335 bener, ada yang 353 gitu ya. Nah kalau yang ini nih, kalau misalkan yang flat itu mungkin 335. Jadi proses menuju ke C wave nya itu bisa terjadi atas 5 wave ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin prosesnya bisa lebih panjang nih, kayak wave 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu loh kurang lebihnya ya. Ya itu suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi pada Bitcoin saat ini, dengan catatan jika exponential moving average 21 ini itu tidak bisa mempertahankan pergerakan Bitcoin saat ini gitu. Karena menurut saya patokan yang paling make sense itu adalah di kisaran area tersebut untuk saat ini, which is itu harusnya sebagai key support kita juga untuk potensi pergerakan Bitcoin berikutnya. Alright, so bisa 38,2%, bisa juga 50%, atau bahkan worstnya 61,8%. Tapi seharusnya sih nggak sampai 61,8, paling enggak di kisaran 38,2 lah, itu udah kelihatan gitu ya, berpotensi menjadi support kuat bagi si Bitcoin itu sendiri. Dengan catatan teman-teman. Nah kita langsung bahas nih ke time frame hourly-nya. Dengan catatan di time frame hourly dia bisa breakout dari potensi trendline yang terbentuk ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ini terbreakout, berarti kalian harusnya tahu ya kondisi yang kemarin kita sempat mention ya, terbentuk seperti inverse head and shoulders, kemudian dia terbentuk semacam symmetrical triangle, lalu udah berhasil breakout gitu kan, lalu dia juga sempat terbentuk yang namanya descending broadening wedge pattern, sudah breakout, berarti ini semua adalah failed ya, tidak kita anggap valid lagi gitu. Itu kalau hanya dia berhasil breakout dari trendline yang ada di sini gitu ya. Jadi kalian boleh perhatiin nih teman-teman, ini kalau misalkan sampai nanti seandainya kita terkoreksi dan breakdown dari support level ini sih harusnya nggak bakal pelan ya dia turunnya, itu bisa dalam dan cukup kencang turunnya. Jadi harap antisipasi untuk hal ini atau kondisi ini. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ngelihat di sini ada key resistance dan key support ya sebelumnya, dan setelah rejection dari sini kita lihat teman-teman Bitcoin itu failed untuk bisa kembali penguatan dan testing area resistance tersebut ya. Malah cenderung kalau kalian lihat nih dia ngebentuk kayak semacam trendline turun ya, kurang lebihnya kayak gini gitu gambarannya ya. Itu bisa kelihatan ya, cukup clear kalau Bitcoin ada potensi membentuk trendline turun atau descending channel. Jadi saya pikir penentuannya adalah hari ini kita harus lihat dulu Bitcoin hari ini closingnya seperti apa pada time frame daily, apakah agresif penurunannya seperti ini atau dia cenderung kembali ke atas, dan juga apakah dia mampu bertahan at least di atas area ini gitu. Jadi paling untuk hari ini update saya seputar Bitcoin seperti itu, lebih banyak tadi sharing tentang psikologis dan strategi saya dalam memanfaatkan kondisi market. Mudah-mudahan disitunya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sementara dari perspektif technical analisisnya saya rasa itu aja yang bisa saya bahas teman-teman. Ada lagi nggak ya? Saya coba cek dulu deh, make sure ya. Kayaknya enggak sih, harusnya saya akan hanya concern ke sini gitu ya. Kalau lihat dari yang lain ya kebanyakan chart saya belum update juga sih ya, saya chartnya belum update anyway. Oke. Ya paling seperti itu teman-teman ya, coba diperhatikan untuk area ini, mudah-mudahan sih kita bisa sustain dan bertahan di atas area tersebut supaya altcoin juga dropnya nggak tambah dalam gitu ya. Kalau kita lihat saat ini sebagian ada yang bertahan, sebagian ada yang drop ya. Oh iya, saya hampir lupa, harusnya saya bahas Bitcoin dominance juga. Nah, ini cukup penting teman-teman untuk Bitcoin dominance. Kenapa? Karena kalau misalnya Bitcoin dominance saat ini kalian lihat ya, itu kita sedang berusaha
untuk breakdown dari support line atau trend line yang terbentuk di sini gitu. Jadi kalau misalkan ini successfully di breakdown, harusnya kita masih nerusin altcoin. Jadi untuk Bitcoinnya walaupun dia turun, altcoin harusnya beberapa itu ada yang geraknya berbeda dan cenderung mungkin penguatan gitu, di luar dari penurunan yang ditarik oleh si Bitcoin. Alright, so saya rasa itu aja teman-teman ya ada ya kayaknya udah cukup ya yang saya berikan update untuk Bitcoin pada malam hari ini. Thank you so much for everyone yang udah nonton video ini sampai selesai. Ditunggu update untuk GRT-nya, ada kemungkinan besok pagi atau besok siang mungkin ya, tergantung, nanti kita lihat dulu teman-teman ya. Saya sih pribadi pengen ngelihat dari Bitcoinnya dulu juga, jadi kita juga bisa tahu nih kira-kira Bitcoinnya bisa survive nggak. Dari situ kita bisa dapat informasi kan untuk GRD-nya bakal kemana juga gitu, dari segi altcoin dan juga lihat dari Bitcoin dominance-nya. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy what I said in this video dan apa analisis yang saya sampaikan, even the tikus saja juga enjoy ya dengan yang saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan kalau kalian enjoy, make sure kalian leave your likes button dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan yang saya bahas, dan juga sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a pleasant night, have a nice rest, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.